Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ibu harap dalam situasi seperti ini kita sama-sama menjaga kesehatan kita dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita absen dulu. Agustina, Melianti, Nopi Sumarni. Baiklah, jika semuanya hadir, sebelum kita memulai ke materi, terlebih dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah tentang cerpen. Minggu lalu Ibu sudah pernah menyinggung tentang cerpen. Ada yang masih ingat? Iya, Melianti? Iya, betul sekali. Cerpen itu adalah sebuah cerita pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai dengan akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, cerpen ini tidak lebih dari 10.000 kata. Dan hal inilah yang membuat cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk. Jadi dalam cerpen ini juga ada unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik cerpen itu ada tema, ada alur, ada setting atau latar, terus ada tokoh, ada sudut pandang, dan ada amanat. Nah, tema itu merupakan pokok pikiran yang mendasari sebuah cerita. Jadi, tema itu adalah merupakan gambaran umum dari sebuah cerita. Lalu alur atau plot. Alur itu adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Ada tahap pengenalannya dulu, lalu mulailah terjadi masalah, sampai ke titik klimaks dan sampai ke resolusinya. Nah, alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu adalah yang menceritakan peristiwa dari awal sampai ke akhir. Lalu kemudian ada alur mundur. Alur mundur itu dari akhir peristiwa dulu baru ke awal peristiwa. Lalu kemudian ada alur campuran. Alur campuran itu adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Lalu kemudian ada tokoh. Tokoh itu merupakan pemeran dalam sebuah cerita. Ada tokoh utama, ada juga tokoh pembantu. Lalu kemudian dalam tokoh itu kan ada wataknya. Nah, watak dari tokoh itu ada watak protagonis. Protagonis itu adalah orang yang baik. Lalu ada antagonis. Antagonis itu orang yang jahat, dan ada yang netral. Nah, tidak hanya di cerpen, di sinetron yang biasa kita tonton sehari-hari pun itu ada watak protagonisnya, ada pemain yang antagonisnya, dan ada juga yang bersifat netral. Lalu kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan cara penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Nah, sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, biasa menggunakan kata aku, dan sudut pandang orang ketiga, yaitu dia. Lalu kemudian ada amanat. Amanat itu pesan-pesan yang dapat kita petik dalam sebuah cerita pendek. Baiklah, dari unsur intrinsik yang telah Ibu jelaskan, ada yang ingin kalian tanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja membaca di halaman 73 dan 74. Nah, di situ ada cerpen. Kalian baca dulu, lalu kalian identifikasikan unsur intrinsiknya berdasarkan yang telah kita dengar tadi, berdasarkan yang telah Ibu jelaskan. Nanti setelah selesai, silahkan kalian catat dan kalian kumpulkan. Ya, Ibu harap dari penjelasan Ibu tadi, kalian bisa memahami tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen dan kalian bisa menganalisanya sendiri. Baiklah, demikian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.